Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat coba ini ayat surat 3 Al-Imran ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fasluha in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Ayat ini surat 3 93. Allah katakan semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Jadi ada yang diharamkan oleh Yakub dulu sebelum Taurat diturunkan. Tapi setelah Taurat diturunkan, halal menurut Taurat itu. Katakanlah jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi kalau misalnya Yakub dulu ngomong ini boleh, ini halal, ternyata bertentangan dengan Taurat, ya isi Tauratnya yang diambil. Nah, kemudian Allah katakan kalau kamu ingin menjadi orang yang benar jalan hidupnya. Nah, kemudian Allah katakan di 93-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman iftara 'alallahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Tapi kalau sudah diturunkan Taurat masih juga dia enggak menerima, itu zalim. Karena Taurat itu waktu zaman Nabi Musa itulah kitab seperti Quran sekarang ini. Nah, makanya Allah kasih tahu di ayat 95-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah benarlah apa yang difirmankan Allah. Taurat tentunya kalau zaman Nabi Musa, firman Allah itu Injil zaman Nabi Isa, firman Allah kalau zaman Nabi Muhammad Quran. Nah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim itu benci sekali dengan kemusyrikan. Maka dia menghancurkan patung karena bapaknya tukang patung. Terus akhirnya dia nasihatin bapaknya nggak mau dengar, malam-malam dihancurin patung tuhan-tuhan itu kecuali yang paling besar. Nah, jadi kampaknya ditaruh di leher patung paling besar. Besok Raja Namrud marah itu. Siapa ini bisa menghancurkan patung-patung kita ini? Orang bilang itu pemuda Ibrahim. Akhirnya Ibrahim ditangkap. Kamu benar menghancurkan patung itu? Oh enggak, katanya. Itu kampaknya ada di lehernya itu. Ah, kata raja, enak aja kamu ngomong gitu. Mana mungkin dia bisa ngampak yang lain? Akhirnya Ibrahim berbalik mengatakan, loh kalau mana mungkin dia nggak bisa berbuat apa-apa, kenapa disembah? Sebetulnya kalah raja itu. Tapi namanya raja kan pasti Ibrahim yang dihukum, dibakar. Tapi dibakar, Allah berfirman, kulna ya narukuni bardaw salaman ala Ibrahim. Katakanlah hai api, dinginlah kamu, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia nggak terbakar dia. Nah, maka itu Allah katakan
Nabi Ibrahim itu hebat. Makanya katakanlah maha benar Allah, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus itu, dan dia bukan orang yang syirik. Nah kemudian kita lihat lagi ayat 96-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadat manusia itu ialah Baitullah yang ada di Mekah itu, yang diberkahi, petunjuk bagi semua manusia. Makanya penuh berkah, orang nggak ada yang bosan ke Mekah itu. Bisa naik haji, ada orang yang tiap tahun naik haji ada. Tapi kalaupun dia nggak tiap tahun, seumur hidup sekali, kalau dia rindu ke sana, umroh aja, karena memberi kesempatan kepada yang lain juga. Nah makanya kalau habis ke sana itu ada rasa beda, rasanya beda, karena setiap langkah itu menghapuskan dosa, setiap langkah tawaf sa'i itu menghapuskan dosa kita. Nah makanya Allah katakan 97-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah katakan sebetulnya tanda-tanda apa Nabi Ibrahim itu di Mekah itu banyak. Satu, makom Nabi Ibrahim. Kalau orang udah pernah tawaf pasti tahu makom Nabi Ibrahim. Nah maka itu Allah katakan barang siapa yang masuk ke Mekah, apa dia haji atau umroh, masuk ke Haram, aman dia, kata Allah. Nah makanya Allah wajibkan semua manusia di dunia ini, siapa yang mampu wajib naik haji. Wajib itu seumur hidup sekali. Nah barang siapa yang mengingkari haji, dia mampu jalan, mampu yang ditinggal, mampu segala-galanya, dia nggak mau naik haji. Allah bilang Allah maha kaya atas segala seluruh alam ini. Ya udahlah nggak apa-apa, kata Allah. Allah juga nggak butuh, kata Allah. Cuman kita yang butuh. Allah itu sebenarnya kalau orang punya uang, kenapa nggak naik haji? Kenapa nggak naik haji? Kenapa? Lah kan menghapuskan dosa kita di sana. Kita ketemu sama manusia seluruh dunia, semua bangsa ketemu. Coba kalau dia mau. Kayaknya kalau orang punya uang naik haji itu, oh itu rugi sekali itu. Nah kemudian 99-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwajaw wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah Muhammad, hai ahli kitab Injil, ahli kitab Taurat, kenapa kamu menghalangi manusia dari jalan Allah? Bisa juga ahli kitab Quran yang masih ada sifat iri, dengki, bisa juga. Kamu menghendaki menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan itu. Jadi ada ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil itu yang menghalangi orang dari jalan Allah, inginkan jalan Allah itu bengkok, sedangkan dia tahu. Ya, ahli kitab Quran juga ada juga. Nah makanya Allah katakan ayat 100-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, ya kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab itu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sudah kamu beriman. Jadi mereka itu memang ya ada usaha juga untuk kembalikan kita ke kafiran. Tapi kalau kita sholat, ibadat, ngaji, insya Allah Allah akan jaga kita. Dan infak sedekah dijaga oleh Allah kita. Nah sebetulnya Allah katakan di ayat 101-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim.
Allah katakan, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Padahal dia sudah beriman. Kata Allah, kenapa kamu jadi kafir? Kamu baca kitab Allah dan Rasul ada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada tali agama Allah, sungguhnya telah diberi petunjuk jalan yang lurus. Memang orang Yahudi itu diberi kitab Taurat, tapi dia tidak mengikuti Taurat. Nabi Musanya ada. Orang Nasrani dikutip kitab Injil, nabinya Nabi Isa, tapi Injilnya mereka nggak ikutin. Nah, kemudian Allah katakan, Allah memanggil kita semua. Orang mana aja Allah panggil semua ini. 102-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati di luar Islam. Nah, ini perintah Allah kepada ya orang-orang yang beriman di mana saja sekarang ini. Suruh kita beriman, bertakwa, sebenar takwa dan jangan mati di luar Islam. Tapi gimana caranya? Caranya ada 5. Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Allah katakan, bagaimana kalau kamu ingin jadi orang benar takwa dan tidak mati di luar Islam? 1, pegang Quran. Yang kedua, Allah katakan jangan berpecah belah. Yang ketiga, ingat akan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Dulu belum nikah, sekarang kita sudah nikah. Dulu kita nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Nah, ingat akan nikmat Allah itu. Allah katakan, kalau dulu nggak ada Islam, kamu ini berada di jurang api neraka. Hanya ingatlah akan nikmat Allah, kedatangan Muhammad, Quran, dan kamu sudah punya ini. Yang keempat, hendaklah kamu ngajakin orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk. Yang kelima, kalau ingin jadi orang bertakwa dan tidak masuk Islam, kamu jangan seperti orang berpecah belah. Maksudnya seperti orang berpecah belah, kadang-kadang kan antara golongan ini, golongan itu, nggak teguran. Antara Muhammadiyah, NU, nggak teguran, nggak boleh itu. Udah nggak apa-apa dia organisasi ini, nggak apa-apa. Yang penting tetap satu, ukhuwah Islam. Kalau masih begitu, kata Allah, kamu dapat azab nantinya. Kita lihat lagi ayat 106-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Allah katakan nanti di hari kiamat nanti ada 2 muka, kata Allah. Ada muka yang berseri-seri. Ini yang orang yang sholat, ibadat, yang ngaji, ini muka yang berseri-seri nanti di hari kiamat. Kelihatan di muka. Tapi ada juga orang yang mukanya gelap, nggak ada cahaya, nggak ada nur. Nah, ini orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah berbuat baik. Nah, Allah katakan, yang kenapa dia kok mukanya begitu? Ya karena dulunya iman, terus dia murtad. Nah, terus tidak balik lagi kepada iman lagi. Kalau dia murtad, misalnya terus dia sadar, dia balik ke iman lagi, masih bisa. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi ini enggak, dia sampai
Ya akhirnya dia mati dalam keadaan murtad itu. Nah, Allah katakan, inilah ayat Allah, Allah jelaskan kepada kamu dengan benar. Tinggal kita mau muka bercahaya ke surga atau muka nggak ada cahaya ke neraka nantinya. Allah menjelaskan apa adanya aja. Jadi nggak ditutup-tutupin. Kata Allah, pokoknya inilah keterangan dari Allah. Kalau kamu ingin menjadi orang yang diberkahi oleh Allah, diselamatkan Allah. Nah, kemudian lagi Allah lanjutkan lagi urusan manusia kembali kepada Allah semuanya. Ayat 110-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun la yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Allah katakan kamu ini umat yang terbaik. Jadi kita ini sebenarnya umat yang terbaik. Kenapa? Ukhrijat linnas, karena kamu dilahirkan untuk manusia lain. Jadi berarti kalau orang yang hidupnya care sama orang lain, hidupnya perhatian sama orang lain, suka sedekah, suka nolong orang, itu orang terbaik di mata Allah itu. Ngajakin orang ngaji, melarang orang berbuat buruk, itu manusia terbaik. Nah, dan dia beriman kepada Allah. Dan Allah katakan, seandainya ahli kitab Injil seperti itu zaman Nabi Isa, seandainya ahli kitab Taurat zaman Nabi Musa begitu, sama juga kata Allah. Tapi sayang, kebanyakan mereka itu fasik. Ada sih yang beriman, tapi kebanyakan fasik. Allah katakan, sekali-kali kamu mereka tidak akan dapat membuat mudarat bagi kamu. Orang Yahudi Nasrani nggak bisa bikin mudarat bagi kamu, kata Allah. Misalnya kalau kamu juga berperang, mereka juga melarikan diri ke belakang, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Kalau kamu dapat pertolongan dari Allah, karena kamu di jalan Allah. Kalau mereka bukan di jalan Allah kan. Nah, kemudian ayat 212-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimudz dzillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah katakan ditimpakan kehinaan siapapun juga di dunia ini, dimanapun juga dia berada, kecuali kalau nggak mau dihinakan Allah, harus baik hablum minallah, hubungan kepada Allah, sholat, harus baik juga hablum minannas kepada manusia. Nah, itulah, tapi sayang kadang-kadang orang kafir atau orang Yahudi Nasrani, sebagian itu mereka mengingkari ayat Allah, membunuh para nabi, mereka melampaui batas. Ya nggak jadi manusia terbaik itu. Kalau dia tidak mau dihinakan Allah, hablum minallah baik, minannas baik. Kalau dia mau lebih lagi, kata Allah ada lagi 113-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisu sawa'am min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin wa ma taf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Jadi kita ini harus hablum minallah minannas baik, Allah katakan, itu satu. Yang kedua, kalau mau lebih baik lagi, kata Allah, coba kamu malam hari sisakan waktu untuk sholat malam, ngaji malam. Allah katakan, waduh, kalau kamu bisa sholat malam, kalau itu lebih terbaik itu. Tambah lagi Allah katakan, kalau mau lebih baik lagi, beriman pada Allah, beriman pada akhirat. Tambah lagi, kamu lebih baik lagi ngajakin orang berbuat baik, mencegah berbuat buruk. Dan kalau mengerjakan perbuatan baik, segera, jangan ditunda-tunda. Kayak sholat segera, ibadat segera. Mereka itulah orang soleh.
Allah katakan kalau orang yang hablum minallah minannas baik, dia beriman dan dia juga tahajud malam, baca Quran malam hari, dia juga beriman pada Allah hari kiamat, ngajakin orang berbuat baik juga orang berbuat buruk, segera berbuat baik, dia jadi orang soleh, tidak ada yang tertolak kebaikannya. Tidak ada yang tertolak, kebaikan diterima Allah semua, doanya diterima Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian lagi Allah katakan ayat 116-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir bukan saja non-Islam, bisa juga orang Islam nggak sholat, nggak ibadat, dia kafir juga kata Allah. Mereka itu tidak bisa menghalangi mereka dari azab Allah gara-gara hartanya, anaknya nggak bisa kata Allah. Mereka itu dalam bukannya anaknya itu nggak bisa menyenangkan dia, nggak bisa mengkayakan dia, anaknya nggak bisa, hartanya nggak bisa. Mereka itulah penghuni neraka kekal di dalamnya. Jadi kalau kafir, bisa juga kafir orang Islam tapi nggak sholat, kafir itu. Jadi dia punya harta banyak, nggak ada gunanya, anak nggak ada gunanya, dan mati masuk neraka. Dan nanti kalau udah mati nggak bisa tebusan lagi itu, nggak bisa ditebus, udah neraka selamanya. Dan Allah katakan sifat-sifat mereka itu 117-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihim fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamakumullahu walakin anfusahum yaslimun. Allah katakan perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman yang kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi Allah katakan, jadi infaknya pun sebetulnya merusak orang lain. Infaknya orang-orang yang kafir itu merusak orang lain, membinasakan orang lain. Jadi enggak infak dibalas dosa kelipan, enggak. Ya dia kafir, dia nggak sholat, dia nggak ibadat, atau di luar Islam. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. 118-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu, teman kepercayaan orang-orang kafir, kafir yang enggak sholat atau kafir di luar kafir benar. Orang-orang kafir itu di luar kalangan kamu itu, mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kamu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Jadi memang kalau ngambil kepercayaan orang-orang yang seiman, Allah katakan mereka nggak suka pada kamu. Kita lihat 119-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulluh wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. Allah katakan, beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Quran kamu percaya, Taurat percaya, Injil percaya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jarinya di antara karena marah bercampur benci terhadap kamu. Kalau kamu ketemu kamu, dia kayak, oh kita beriman, begini. Tapi begitu di luar kita, waduh,
Dia bisa nuduh kita ini, nuduh kita itu, jelekin kita sampai menggigit ujung jarinya. Sampai Allah katakan, matilah kamu doain orang jelek itu, kata Allah. Allah mengetahui apa yang tersimpan di hatimu itu. Allah katakan 1:20-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ta'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah katakan di sini, ya apa namanya, orang-orang yang kafir itu ya sifatnya begitu. Tapi kalau kamu sabar, tabah, kamu pasti menang, kata Allah. Tidak tipu daya mereka, tidak kemudaratan kamu. Makanya sabar, takwa itu penting sekali itu. Tapi kadang-kadang orang kalau sabar mengatakan sabar ada batasnya, padahal sabar itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Subhanallah, masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keselamatan, Allah berikan keberkahan, dan Ramadan kita membaca Quran, ngaji Quran, insya Allah berkah, karena turunnya Quran itu pada bulan suci Ramadan. Jadi Allah katakan Al-Quran ini turun bulan Ramadan. Kayaknya di Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan. Pada bulan Ramadan, unsila fihil Quran, turun Quran. Quran ini hudal linnas, tunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda. Dan juga Allah katakan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda yang baik dan yang buruk. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita ngaji dapat berkah rahmat ridho Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.